Salam, selamat pagi buat kita semua. Nah, sebelum kita memulai aktivitas kita dalam satu hari ini, kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga akan anugerah yang kami terima pribadi lepas pribadi. Kami Tuhan hendak mendengarkan firman Tuhan sebelum kami melakukan aktivitas kami dalam satu hari ini. Kiranya berfirmanlah, kami akan mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita pada pagi ini tertulis dalam Habakuk 2 ayat 4. Habakuk 2 ayat 4, demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Demikian firman Tuhan. Salah satu kritik kepada orang Batak yang sudah menjadi Kristen di perantauan ini adalah rohnya sudah di perantauan, tetapi badannya atau sifatnya masih seperti di Bonapasogit atau di kampung. Artinya orang Batak yang Kristen, walaupun dia sudah tinggal di perantauan, tetapi masih suka mewarisi sifat kehidupan yang di kampung. Suka hidup dalam elat, hosom, teal, late. Makanya tidak heran banyak penduduk atau warga sekitar sangat membenci kita. Karena apa? Karena acap kali kita hidup dalam kesombongan. Kita hidup dalam kesombongan. Untung ekonomi kita sangat bagus dan banyak penduduk sekitar sangat senang melihat kita. Sebaiknya orang Kristen itu melakukan yang baik sebagai wujud dari iman percayanya, supaya apa yang dilakukan membuat orang banyak sangat-sangat senang dan Tuhan menyukai karena perbuatan baiknya. Saudara-saudara yang terkasih, ketika seseorang hatinya tidak lurus dan tidak peduli kepada siapapun, dia akan menyombongkan diri, membusungkan dadanya, dan selalu hidupnya membuat susah orang banyak, apalagi orang percaya. Dia akan bangga apa yang telah dilakukannya. Dia tidak peduli dengan norma-norma yang berlaku. Yang penting hasrat dan kemauannya berjalan dengan baik. Bahkan dia lupa bahwa dunia ini akan berputar. Dia lupa dunia ini akan berputar. Dia tidak peduli dengan keadilan. Dia melakukannya kepada sesama, apakah itu di pekerjaan, apakah hak orang lain dirampas, atau dia melakukan hal yang semena-mena yang membuat orang lain bungkam 1000 bahasa. Makanya tidak heran kejahatan akan merajalela. Orang akan semakin tidak peduli dengan orang lain, yang walaupun dia tahu bahwasanya apa yang dia lakukan dan pikirkan itu adalah hal yang salah,
hal yang sangat dibenci oleh manusia, apalagi Tuhan sebagai pencipta. Orang yang tidak lurus hatinya selalu menyombongkan diri, dan dia tidak pedulikan hari penghakiman terakhir, karena kesombongan telah mendominasi kehidupannya. Berbeda dengan orang jujur, orang benar dia akan hidup oleh iman percayanya. Dengan kata lain, semua yang dia lakukan dan laksanakan selalu berorientasi dengan kepercayaannya. Apakah yang dia lakukan itu berlawanan atau tidak? Dia selalu bertanya, apakah dengan iman yang dia miliki Allah setuju dengan apa yang dia lakukan? Atau apakah Allah berkenan dengan tindakannya atau tidak? Dengan kata lain, orang percaya itu selalu berusaha, apa yang dia kerjakan selalu bertanya, apakah yang saya lakukan ini sudah sesuai dengan firman Tuhan? Apakah yang saya lakukan ini sudah sesuai dengan firman Tuhan? Di dalam dunia ini sangat sulit mencari orang yang benar dalam segala hal, yang lurus hatinya, yang tidak mau neko-neko. Tetapi orang percaya tidak bisa patah semangat dan pasrah akan keadaan itu, karena walaupun sangat sulit menjadikan kita menjadi orang yang benar, yang lurus hatinya, karena dunia ini akan senang kalau kita menjadi orang sombong yang selalu membusungkan dada, orang yang suka neko-neko. Kita orang percaya yang lurus hatinya tidak boleh dikalahkan oleh dunia, karena kita punya Yesus Kristus yang telah mengalahkan maut dan kematian. Kita orang percaya yang lurus hatinya tidak boleh dikalahkan oleh dunia ini, karena kita punya Yesus Kristus yang telah mengalahkan maut dan kematian. Saudara-saudara yang terkasih, kita harus ingat Allah tetap menyelamatkan setiap orang percaya yang lurus hatinya dari semua pergumulan atau penderitaan di dunia. Kita harus yakin bahwasanya Allah tidak pernah meninggalkan orang percaya itu sedetik pun. Bahkan Dia selalu memberi kekuatan baru yang tidak mungkin diberikan oleh dunia ini. Untuk itu, jadilah orang percaya yang lurus hatinya untuk menghadapi gelombang kehidupan, karena kita yakin akan diberkati Tuhan. Untuk itu, jadilah orang percaya yang lurus hatinya untuk menghadapi gelombang kehidupan, karena kita yakin Tuhan akan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena firman yang sudah kami dengar. Kiranya dengan firman akan menguatkan kami, akan memperbolehkan kami melakukan yang baik dalam kehidupan ini. Ketika Engkau memilih kami menjadi orang percaya, ketika Engkau memilih kami menjadi orang yang baik dan benar, ketika kami di lingkungan kami, biarkan kami Tuhan berbuat baik dan berbuat benar, karena Roh Kudus-Mu mendiami kami pribadi lepas pribadi, karena Roh Kudus-Mu mengajarkan kebaikan bagi kami, baik itu di lingkungan, di pekerjaan, di perumahan,
dimanapun kami berada, kami yakin dan percaya bahwasanya orang percaya itu dibenarkan oleh iman percayanya kepada Tuhan. Untuk itu Tuhan, berkatilah jemaat-Mu ini, berkati seluruh pekerjaan mereka, berkati seluruh aktivitas mereka, supaya mereka bersuka cita dalam kehidupan ini. Kalau ada jemaat-Mu ini yang berduka cita, mungkin karena kematian orang yang paling dia sayangi, mungkin karena sakit penyakit, atau mungkin musibah lain, atau hal-hal yang lain, kiranya Engkau memberi penghiburan, Engkau memberkati jemaat-Mu ini, supaya mereka bersuka cita dalam kehidupannya, dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Shalom, kiranya Tuhan memberkati. Salam sehat. Horas.